Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nili Novrianti SPD, calon guru penggerak angkatan ke-7. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif penerapan segitiga restitusi. Baiklah, sebelum melanjutkan video modul 1.4, terlebih dahulu saya perkenalkan fasilitator saya, Sir Eliato Dingbua, pengajar praktik saya, Ibu Sriatun, saya sendiri, Nelly Novrianti, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SDN 22 Lubuk Begalung, Kota Padang. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi sendiri membantu siswa memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya, bukan perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Inisiatif sendiri menghargai dan melakukan nilai-nilai kebajikan. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi sendiri memiliki proses dialog yang terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Skenario kasus pertama, ada salah seorang siswa kelas 5B datang ke sekolah menggunakan sandal. Dalam kesepakatan kelas 5B, ada salah satu nilai yang telah disepakati dan diyakini semua warganya, yaitu disiplin. Ini artinya bahwa semua warga kelas sepakat dan meyakini bahwa semua warga harus disiplin dalam menjalankan segala hal. Menggunakan sandal adalah salah satu tindakan yang tidak sesuai dengan salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini, yaitu disiplin. Saya sebagai guru harus melaksanakan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Selamat siang, Maira. Apa kabar hari ini, Nak? Sehat, Ibu. Sehat. Humaira tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Tidak, Bu. Tidak. Nah, tadi Ibu lihat Humaira memakai sendal. Nah, memakai sendal itu bagaimana itu perbuatan yang bagaimana itu? Perbuatan yang salah. Baik sekali. Memakai sendal adalah perbuatan yang salah. Tapi Humaira, semua manusia ini pasti melakukan kesalahan. Humaira melakukan kesalahan, Ibu juga pernah. Pada saat itu hari hujan Ibu memakai sendal. Nah, sekarang hari tidak hujan. Nah, kira-kira Ibu ingin tahu nih, apa alasan Humaira memakai sendal ke sekolah? Sepatunya sobek. Oh, sepatunya sobek, lalu tidak bisa memakai sepatu. Oke. Baiklah Humaira. Humaira ingat tidak? Apa keyakinan kelas kita pertama kali kita sekolah? Disiplin. Disiplin. Nah, disiplin itu apa artinya? Humaira tahu? Mematuhi peraturan sekolah. Mematuhi atau mengikuti peraturan di sekolah. Kira-kira apa yang bisa Humaira lakukan agar besoknya ke depannya Humaira tidak memakai sendal lagi? Menjahit sepatu. Lalu menjahit sepatu, lalu apa? Memakai sepatu. Memakai sepatu. Nah, apakah Humaira yakin melakukannya? Yakin. Yakin. Baiklah Humaira. Kira-kira kapan ya Humaira melakukan hal ini? Sekarang. Baiklah Humaira. Mungkin itu saja yang bisa kita bincangkan hari ini. Yakin ya? Besok memakai sepatu ke sekolah ya sayangnya, supaya nampak seragam kita ke sekolah. Oke sayangku, mungkin itu saja Humaira. Silakan Humaira keluar ya nak ya. Berikut skenario kasus 2. Ketika siswa kelas 5B sedang mengerjakan soal ulangan harian, saya melihat ada salah satu siswa saya sedang mencontek. Dalam kesepakatan kelas 5B,
Ada salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini semua warganya, yaitu jujur. Ini artinya bahwa semua warga kelas sepakat dan meyakini bahwa semua warga harus jujur dalam menjalankan segala hal. Mencontek adalah salah satu tindakan yang tidak jujur dan bertentangan dengan salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini, yaitu jujur. Maka saya sebagai guru harus melaksanakan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Selamat siang Arinda. Apa kabar nak? Alhamdulillah. Arinda tahu kenapa ibu panggil ke sini? Baiklah, tadi ketika di ruangan tadi ibu melihat Arinda melihat punya temannya sedang ujian. Apakah itu betul? Betul. Apa itu namanya melihat punya teman ketika ujian? Mencontek. Betul sekali. Itu adalah mencontek. Mencontek adalah perbuatan yang salah. Baiklah itu, sepertinya kesalahan itu juga pernah ibu alami. Nah, jadi Arinda memiliki kesalahan, ibu juga pernah mengalami kesalahan. Nah, Arinda kesini ibu tidak mau menyalahkan Arinda. Kita sekarang ini mencari cara mengatasi kesalahan yang Arinda lakukan tadi agar Arinda tidak mencontek lagi ke depannya. Oke, kira-kira apa alasan Arinda melihat punya teman atau mencontek punya teman tadi? Tidak belajar tadi malam. Oh, Arinda tidak belajar tadi malam. Kenapa tidak belajar tadi malam? Main sepeda. Main sepeda sampai malam. Oh begitu. Jadi Arinda tidak belajar karena main sepeda tadi malam sehingga Arinda tidak bisa menjawab soal pertanyaan tadi. Baiklah itu. Oleh karena itu, sekarang ibu mau bertanya sama Arinda. Kira-kira Arinda masih ingat tidak apa keyakinan kelas kita sebelum kita mulai dahulu dulu? Apa kira-kira keyakinan kelas kita? Apa kira-kira keyakinan kelas kita? Nak? Jujur. Jadi jujur adalah perbuatan yang baik, yang berguna oleh kita. Ya, baiklah Arinda, jujur adalah suatu hal yang harus kita lakukan. Nah, sekarang ibu mau bertanya, kira-kira bagaimana cara mengatasinya agar besok-besoknya Arinda tidak mencontek lagi ketika ujian? Belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh. Apalagi? Tidak lupa beribadah. Baiklah nanti ibu. Yang pertama, Arinda harus belajar sungguh-sungguh. Kemudian tidak lupa beribadah ya nak ya, sehingga tidak mencontek lagi. Kira-kira kapan ya Arinda lakukan hal seperti ini? Sekarang. Nah, baiklah Arinda, ibu sangat mendukung sekali pekerjaan Arinda besoknya, yaitu belajar sungguh-sungguh dan beribadah. Agar apa? Supaya kita menjadi orang pintar, dan kemudian Arinda juga menjadi anak yang soleh, dan nantinya Arinda terbiasa dengan jujur sampai menjadi orang. Berikut ini adalah tanggapan dari murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Humairah, kelas 5B SDN 22 Lubuk Galung. Saya senang berbincang-bincang sama Ibu Nelly. Ibu Nelly guru yang ramah dan baik pada semua siswa. Saya tidak akan memakai sandal lagi ke sekolah karena itu perbuatan salah dan tidak sesuai dengan keyakinan kelas saya. Saya tahu memperbaikinya. Saya akan menjahit sepatu dan akan memakainya. Maka saya tidak akan memakai sandal lagi. Saya akan jadi seorang disiplin. Terima kasih Bu Nelly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arinda Dilia, kelas 5B SDN 22 Lubuk Galung. Saya merasa senang berbincang-bincang sama Bu Nelly. Bu Nelly guru yang ramah dan baik pada semua siswa. Saya tidak akan mencontek lagi karena mencontek itu perbuatan yang tidak baik dan tidak sesuai dengan keyakinan kelas saya. Saya akan memperbaikinya. Saya akan belajar dengan sungguh-sungguh dan berdoa. Maka saya tidak akan mencontek lagi agar saya jadi orang jujur. Terima kasih Bu Nelly.
Kesimpulan, menerapkan segitiga restitusi pada masalah yang muncul dengan menempatkan diri pada posisi kontrol manajer, maka aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh, dapat berkembang menjadi suatu kebiasaan positif dan membentuk karakter positif pada murid. Pada akhirnya, terciptalah budaya positif. Baiklah, demikian video yang saya paparkan, modul 1.4 demonstrasi kontekstual. Semoga bermanfaat bagi ibu bapak guru hebat dimanapun berada. Terima kasih, salam santun, salam guru penggerak.